Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala khairi khalqillah fil jismi wal maqam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi ulil bajri. Udah mana sehat-sehat? Udah nggak ada subutannya. Oh, Di rumah. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah mushola Nurul Hidayah, jamaah pengajian rutin ba'da subuh, komplek TNI AD di Tekang, Cibarusah Asri, Bekasi, RT 05 RW 07 yang seluruhnya tanpa disebutkan namanya satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat al-fakir yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah azza wa jalla yang maha ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat syihah wal afiyah, jahiratan aw kanat batinah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmatun khairum minad dunya wa ma biha wa huwal iman wal islam wal ihsan wal ilm. Terutama nikmat yang nilainya jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dengan sababiyah barokah berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah. Pada hari ini, pada pagi hari ini, kita dapat kembali bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di musola yang kita cintai ini, di majelis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat ibadah kepada Allah, niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir juga
juga keluarga kita, saudara-saudara kita, terutama kedua orang tua kita, baik yang telah wafat maupun yang masih hidup. Semoga semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan untuk bekal hidup kita nanti sesudah mati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan di hari kiamat kita semuanya juga keluarga kita mendapatkan syafaat luhur dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hari ini kita sudah memasuki hari yang keberapa ya? Hari yang ketiga ya, di bulan Jumadil Awal. Hari yang ketiga di bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke berapa di bulan Oktober ya? 25. Nah, hari yang ke-25 ya. Hari yang ke-25 di bulan Oktober 2025. Dan taklim kita hari ini adalah taklim pertemuan yang ke-645. Hari ke-25 tahun 2025, pertemuan yang ke-645. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa taklim rutin kita selalu diawali dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah, kemudian pembacaan sholawat walaupun singkat, dan yang ketiga pembacaan zikir jalalah, yang seluruhnya dari bacaan-bacaan tersebut kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita. Dan kita bermunajat kepada Allah, kita doakan anak-anak kita atau cucu-cucu kita atau ponakan-ponakan kita yang saat ini masih sedang dalam keadaan menuntut ilmu agama di pondok pesantren. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah, selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya oleh Allah, dicerdaskan akal pikirannya, diberikan kemudahan kelancaran dalam mencari ilmu agama, dan semoga oleh Allah mereka diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, sehingga di kemudian hari mereka menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, terutama bermanfaat untuk agama juga untuk umat manusia. Yang sedang sakit semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawahiril iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah sekarang musholahnya sudah dipasang AC. Berapa PK ini? 311. Jadi 3 satu-satu. Oh, 3 PK ya. Iya. Jadi bagi jamaah yang fisiknya, badannya, tubuhnya tidak kuat berlama-lamaan kena dingin, jadi setiap hari Sabtu taklimnya dianjurkan supaya pakai jaket. Ya, pakai jaket yang tebal. Kalau perlu jaketnya bahannya dari kulit apa ya? Kulit gajah. Ini bagi yang nggak kuat nahan dingin. Ya. Jangan sampai nanti akhirnya keluar kabur. Ya, ada yang kabur ini keluar nih nggak kuat nahan dingin itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan semuanya pada sehat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Amin. amin Amin. taat ibadah kepada Allah dalam keberkahan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada taklim pertemuan yang ke-645 pagi hari ini, Al-Fakir ingin menyampaikan materi taklim tentang mubtala dan mu'afa. Mubtala dan mu'afa. Mungkin di antara para jamaah ada yang pernah mendengar kalimat mubtala dan mu'afa. Dan mungkin juga ada yang belum pernah mendengar, atau mungkin juga baru pernah mendengar sekarang. Mubtala dan mu'afa. Nah, ketika umpama ada seseorang bertanya kepada kita, apa yang dimaksud dengan mubtala, apa yang dimaksud dengan mu'afa, insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya manusia itu esensinya
secara global ada dua macam. Jadi manusia esensinya secara global ada dua macam, yaitu ada manusia yang mubtala dan ada manusia yang mu'afa. Nah, kira-kira para jamaah bapak-bapak ingin masuk ke dalam golongan manusia yang mubtala apa yang mu'afa kira-kira? Jangan dulu jawab kalau belum tahu, bahaya. Nanti salah pilih. Kalau belum paham, kalau belum mengerti apa itu mubtala, apa itu mu'afa, jangan coba-coba memaksakan diri untuk menjawab. Nanti salah pilih, bahaya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam manusia yang mu'afa, bukan manusia yang mubtala. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas apa itu mubtala, apa itu mu'afa. Adapun manusia mubtala itu adalah manusia yang diuji oleh Allah dengan kemaksiatan. Jadi dia diuji oleh Allah dengan kemaksiatan. Lalu ia gagal melewati ujian itu. Artinya ia tidak mampu menghadapi ujian itu, melewati ujian itu. Akhirnya ia gagal, sehingga akhirnya ia terjerumus untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud manusia mubtala. Memang sebenarnya seluruh manusia yang hidup di alam dunia yang fana ini, mereka tidak lepas dari ujian Allah. Karena memang ad-dunya darul imtihan. Dunia ini memang tempatnya ujian. Tidak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah hidup di alam dunia. Semuanya pasti diuji. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mulk, surah Tabarok, ayat berapa? Ayat 2 ya. Ayat 1 berbunyi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ayat 1. Ayat 2-nya Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat 2-nya Alladzi Allah zat yang khalaqa telah menciptakan Allah al mauta akan kematian, wal hayata dan kehidupan. Kematian, kehidupan itu diciptakan oleh Allah dan atas kehendak Allah, bukan kehendak siapa-siapa. Kita dihidupkan di alam dunia dan dimatikan di alam dunia, kemudian dihidupkan lagi nanti di akhirat, itu kehendak Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah adalah zat yang menciptakan, yang menjadikan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk supaya Allah menguji kepada kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu, di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul
Ghafur. Wahwa dan dialah Allah. Dan dia bermula Allah. Al-Aziz yang maha mulia. Atau Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Ghafur lagi maha pengampun. Jadi berdasarkan ayat ini jelas bahwa Allah menciptakan kita, menghidupkan kita di alam dunia, diuji oleh Allah. Ujian dari Allah bisa berupa kesenangan, juga sebaliknya bisa berupa kesengsaraan. Makanya semuanya diuji. Ada manusia yang diuji dengan kesenangan melulu sehingga lupa beribadah kepada Allah, berarti gagal. Ada yang manusia diuji dengan kemelaratan, tapi tetap dia bertahan dalam keimanan, dia bertahan dalam ibadah, berarti lulus. Abu Sa'labah Al-Hatim ketika diuji dengan kemelaratan, dia lulus, tidak meninggalkan ibadah. Tapi setelah diuji dengan kekayaan yang berlimpah ruah, dia jauh dari Allah. Na'udzubillah min. Semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia mubtala adalah manusia yang diuji oleh Allah dengan kemaksiatan, lalu ia gagal melewatinya, sehingga ia terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Banyak manusia yang diuji dengan kemaksiatan dan dia tidak mampu melewatinya, sehingga ia terus berbuat maksiat. Nah, kita berlindung dari manusia yang mubtala ini. Sedangkan yang dimaksud manusia apa? Sebaliknya. Manusia apa itu adalah manusia yang diuji oleh Allah dengan kemaksiatan, namun ia bisa melewatinya. Ia sanggup melewati ujian itu, sehingga ia tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya manusia yang mu'afa. Nah, sekarang baru pertanyaan nih. Setelah dijelaskan, setelah paham, setelah mengerti manusia mubtala dan mu'afa, baru pertanyaan. Insya Allah jawabannya tepat nih. Nah, kira-kira bapak-bapak pengen menjadi manusia mubtala apa mu'afa kira-kira? Nah, baru tepat jawabannya. Kalau tadi dijawab, saya khawatir bapak-bapak milih mubtala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa melewati ujian itu. Ini manusia mu'afa. Sehingga ia tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ia mendapatkan perlindungan dari Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Sebenarnya seluruh manusia diuji dengan kemaksiatan sebenarnya. Tapi ada yang bisa melewatinya, ada yang enggak. Siapa bilang kiai enggak diuji dengan kemaksiatan? Diuji. Sama kiai juga ada nafsunya, lihat yang mencrang masa tua, mau beda iya. Nah, cuma permasalahannya kita mampu enggak menghadapi ujian itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepertinya kita perlu, bahkan kita harus merasa membutuhkan, memohon perlindungan kepada Allah agar kita, diri kita, bahkan kalau perlu istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita,
ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari melakukan perbuatan maksiat. Itu penting. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Karena semua manusia diuji dengan kemaksiatan. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Mungkin kita berhasil melewati ujian kemaksiatan tersebut, tapi belum tentu istri kita, belum tentu anak kita, belum tentu cucu kita mampu melewati ujian kemaksiatan tersebut. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah untuk mereka, untuk diri kita. Karena hanya Allah yang mampu menjaga kita dari perbuatan maksiat. Kita inilah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hakikatnya pada dasarnya kita ini lemah, tidak punya daya untuk melakukan taat kepada Allah dan tidak punya kekuatan sedikit pun untuk menjauhi perbuatan maksiat illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Kita nggak boleh sombong, oh saya bisa ngaji karena usaha saya. Tidak, ini pertolongan Allah. Pertolongan Allah, nggak boleh sombong. Oh saya alhamdulillah selamat dari melakukan perbuatan maksiat karena usaha saya. Tidak, itu pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah kita nggak bisa apa-apa. Jadi kita nggak boleh sombong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai wujud real, sebagai manifestasi real yang menunjukkan bahwa diri kita ini sangat lemah, tidak punya daya dalam melakukan taat kepada Allah dan tidak punya kekuatan dalam menjauhi maksiat, maka buktikan hal tersebut dengan cara kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah bahwa kita ini lemah. Di antaranya doa yang sepatutnya, yang seyogyanya kita baca, ya kalau ingat baca setiap selesai sholat 5 waktu. Kalau lupa ya berarti nggak dibaca. Nah, juga lupa nggak ingat, ya. Ya minimal kalau ingat bacalah. Kalau lupa ya itu nggak usah dibahas, namanya juga lupa. Susah kalau lupa mau digimana juga tetap lupa. Cuma kalau ingat bacalah doa. Jadi doa intinya kita memohon kepada Allah gitu, agar kita oleh Allah diberikan seluruh kebaikan yang Allah ketahui dan yang kita tidak ketahui. Kita memohon kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah dari seluruh keburukan, seluruh kejelekan, seluruh kemaksiatan, seluruh perkara yang dilarang oleh Allah yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Karena yang mampu menjaga diri kita hanya Allah. Kita ini sehebat apapun punya keterbatasan. Punya keterbatasan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya ini ada dalam hadis. Silakan bagi bapak-bapak yang punya kitab Mukhtarul Ahadits di rumahnya, silakan buka, cari. Ya. Doa ini doa terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Jabir bin Samurah. Doanya dulu pernah sebenarnya disampaikan, cuma mungkin bapak-bapak ada yang lupa atau ada yang mengamalkan, ada yang lupa sehingga tidak mengamalkan. Doanya adalah Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma'alimta minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma'alimna wa ma lam na'lam. Itu doanya. Ada yang hafal kan? Ada kan yang hafal? Ada. Ini pernah dulu diajarkan. Ada siapa yang hafal? Pak Imran hafal.
Nah, yang hafal berarti diamalkan. Yang lupa, yang nggak dihafalkan itu ketahuan jarang diamalkan. Memang begitu, ilmu itu kalau diamalkan nggak akan hilang. Tapi kalau nggak diamalkan, nanti dengan sendirinya hilang. Makanya untuk menjaga ilmu itu diamalkan. Saya dulu nih, ini tahadusan bin nikmah aja, menceritakan nikmat dari Allah saja. Dari mulai MTS kelas 1, MTS Al-Baqiyatus Sholihat Cibogo, saya lulus tahun 86 di situ. Sampai lulus PGAN Bogor, Pendidikan Guru Agama Negeri Bogor, Jalan Beranang Siang, Pajajaran, Bogor, dekat Masjid Agung, Masjid Raya Bogor. Situ PGA dulu ada situ. Nah, dari tahun 85. Dari tahun 84 sampai lulus PGAN Bogor tahun 88 89, saya itu alhamdulillah dulu tapi sekarang enggak. Dulu enggak pernah meninggalkan baca surah Waqiah. Itu rutin saya baca itu. Setiap selesai subuh 3 kali, selesai asar 3 kali. Padahal saya tidak ada niat untuk menghafalkan. Tapi oleh karena setiap hari dibaca 6 kali, ba'da subuh 3 kali, ba'da asar 3 kali, selama berapa tahun tuh? Dari tahun 84 sampai 88. 4 tahun ya. Walaupun tidak ada niat menghafal, akhirnya hafal sendiri saya surah Al-Waqiah 96 ayat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Terusin jangan ya? Jangan lama, nanti ini pembahasannya nggak tuntas nanti. 96 ayat, Masya Allah. Itu saya nggak pernah niat menghafalkan surah Al-Waqiah. Oleh karena diamalkan setiap hari, ba'da subuh 3 kali, ba'da asar 3 kali, akhirnya hafal sendiri. Alhamdulillah. Bahkan saya udah dijajah itu surah Al-Waqiah sama guru saya di Garut. Itu saya selama 41 hari mengamalkan Al-Waqiah sebanyak 14 kali setiap pada asar sambil puasa itu. Saya dijajah itu, Waqiah itu dijajah. Makanya saya kalau baca Waqiah itu perasaan cepat banget aja gitu. Kerasa beda gitu. Gampang aja gitu. Makanya bapak-bapak ada hadis yang menerangkan barang siapa setiap mau tidur selalu mendawamkan membaca Al-Waqiah, maka orang tersebut tidak akan terkena kepakiran. Dijamin oleh Allah hidupnya akan fakir. Makanya bagi yang tidak mau fakir, nggak mau susah rezekinya, setiap mau tidur baca Waqiah sekali. Maksain aja, maksain Waqiah, insya Allah. Tapi kita tetap niatnya karena Allah, semata-mata karena Allah. Nanti dengan sendirinya Allah yang ngatur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Imran masih ingat ya doanya Pak Imran ya? Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma alimta minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma alimna wa ma lam na'lam. Nah, ini doa ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Hadisnya riwayat Imam Tabrani dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Coba bapak-bapak yang belum hafal terutama nih, yang sudah hafal juga nggak apa-apa, ikutin aja, ya. Dapat pahala. Yang sudah hafal semakin hafal, yang belum hafal mudah-mudahan jadi hafal begitu. Ya, coba ikutin 3 kali ya. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. 3 kali. Allahumma inna nas'aluka. Kan? Kalau 3 kali jadi hafal kan? Allahumma inna nas'aluka
minal khairi kullihi minal khairi kullihi minal khairi kullihi minal khairi kullihi ma alimta minhu wa ma lam na'lam. Wah, kepanjangan susah nangkepnya. Ma alimta minhu ma'alimta minhu ma'alimta minhu ma'alimta minhu wa ma lam na'lam wa ma lam na'lam wa ma lam wa na'udzu bika minas syarri kullihi wa na'udzu bika min kulli syarri kullihi wa na'udzu bika minas syarri kullihi wa na'udzu bika minas syarri kullihi ma alimna wa ma lam na'lam ma alimna wa ma lam na'lam ma alimna wa ma lam. Yuk bareng-bareng sama saya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma alimta minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minas syarri kullihi ma alimna wa ma lam na'lam. Supaya mantap berdoanya kita artikan. Biasanya kalau tahu artinya, paham artinya, ngerti artinya, biasanya berdoanya lebih mantap, lebih khusyuk. Berdoanya sampai ke hati, bahkan sampai ke Allah. Tapi kalau nggak paham artinya, paling berdoanya hanya sampai di lisan, di bibir, nggak sampai ke hati, nggak sampai ke Allah. Karena nggak tahu artinya. Memahami makna itu penting. Itu membantu kehusuan kita dalam beribadah kepada Allah. Baik, kita artikan. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka memohon kepadamu, minal khairi kullihi seluruh kebaikan. Jadi kita memohon kepada Allah seluruh kebaikan. Nah, Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka memohon kepadamu, minal khairi kullihi seluruh kebaikan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma alimta minhu, kebaikan yang engkau ketahui. Sebab Allah itu lebih mengetahui kebaikan buat kita ketimbang kita sendiri. Kadang-kadang Allah memberikan kebaikan kepada kita berupa musibah, tapi kita memandangnya itu keburukan. Padahal itu kebaikan dari Allah buat kita. Makanya Allah itu lebih mengetahui kebaikan buat kita ketimbang diri kita sendiri. Makanya di sini kalimatnya ma'alimta minhu, kebaikan yang engkau ketahui. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu seluruh kebaikan yang engkau ketahui. Wa malam na'lam, dan kebaikan yang kami tidak ketahui. Jadi kita meminta seperti itu. Kemudian kita tidak hanya memohon seluruh kebaikan yang Allah ketahui dan yang tidak kita ketahui, akan tetapi juga kita berlindung kepada Allah dari seluruh keburukan. Wa na'udzu bika minasari kullihi, wa na'udzu, dan kami berlindung, bika kepadamu ya Allah, minasari kullihi, dari seluruh keburukan, dari seluruh hal-hal yang tidak kita inginkan, dari seluruh perkara-perkara yang tidak sesuai dengan ridho Allah. Pokoknya keburukan aja. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh keburukan. Wa na'udzu bika minasari kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, keburukan yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui. Banyak sekali keburukan-keburukan yang kita belum tahu, padahal itu keburukan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Para jamaah, nah ini penting. Kita harus merasa butuh mohon perlindungan kepada Allah.
dengan membaca doa seperti ini. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma alimta minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma alimna wa ma lam na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu seluruh kebaikan yang Engkau ketahui dan yang tidak kami ketahui. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari seluruh keburukan yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui. Nah, kira-kira mau bapak-bapak, doa ini isinya bagus enggak? Bagus. Bagus. Mau enggak? Mau. Mau apa? Mau diamal? Diamalkan. Insya Allah. Iya, sekali lagi bareng-bareng, mudah-mudahan hafal ya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma alimna wa ma lam na'lam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cara melihat mubtala dan mu'afa. Kadang-kadang kita salah cara pandang kita melihat orang yang mubtala, dan kadang-kadang kita salah juga cara pandang kita melihat kalau kita ini mu'afa. Akhirnya muncul sifat takabur di dalam diri kita. Nah, ini perlu dibahas juga nih. Cara melihat, cara memandang mubtala dan mu'afa. Jika mubtala, maka pandanglah ia dengan mata hati kasihan. Jangan mencibir, jangan menghina, jangan merendahkan, jangan mencaci maki, jangan mengumpat, jangan mengucapkan sumpah serapah, jangan mengejek, dan jangan membuli. Kalau umpama ada orang mubtala, nah kita jangan menghina dia. Sebenarnya hakikatnya dia oleh Allah lagi diuji dengan kemaksiatan. Dia pengennya sebenarnya berbuat baik hatinya itu, tapi dia lagi diuji oleh Allah dengan kemaksiatan. Maka ketika kita melihat ada orang mubtala sedang diuji oleh Allah dengan kemaksiatan dan dia tidak bisa melewatinya, gagal melewatinya sehingga ia terjerumus melakukan perbuatan maksiat, nah kita yang melihat dia jangan menghina, jangan mencibir, jangan mencaci maki, jangan mengolok-olok. Sebenarnya hati nuraninya tidak mau berbuat seperti itu, tapi dia gagal mendapatkan ujian tersebut. Berarti sikap kita apa? Mendoakan. Seandainya posisi seperti itu ada pada diri kita, kita oleh Allah diuji dengan kemaksiatan dan kita tidak bisa melewatinya, gagal melewatinya, lalu orang lain mencibir kita, di mana perasaan kita? Ayo. Sama, dia itu seperti itu, apa yang kita rasakan. Makanya sikap orang itu bukan membuli, bukan mencaci maki, bukan menghina, bukan mengejek, bukan mengolok-olok. Lalu kemudian kita merasa lebih baik dari dia. Tidak boleh. Enggak ada yang lebih baik kecuali Allah. Enggak boleh. Sikap kita mendoakan kasihan ya Allah, kasihan ya, dia lagi diuji oleh Allah kemaksiatan, tapi dia nggak bisa melewatinya. Ya Allah, tolonglah dia, berikanlah hidayah kepadanya. Begitu. Itu sikap para nabi seperti itu. Para rasul sikapnya seperti itu. Rasulullah nggak pernah mencaci maki orang yang berbuat maksiat. Karena bagaimanapun juga kata Rasul, itu umatku, aku cinta sama dia. Itu kira-kira jelas nggak nih? Jelas. Iya, kita jangan lalu merasa suci, merasa hebat, seakan-akan kita yang paling benar, yang paling suci, yang paling bersih. Jangan. Justru ketika muncul dalam hati kita, perasaan kita merasa lebih baik dan lain, itu udah salah, udah kotor hati kita sebenarnya itu, udah kotor sebenarnya. Kita udah terkelabui oleh iblis.
terkena bisikan setan itu kita. Kemudian lalu bagaimana jika mu'afa? Bagaimana cara pandang kita? Cara kita melihat mu'afa. Nah, dan jika mu'afa, maka pujilah Allah. Tadi kalau udah tahu kan mu'afa itu orang yang diuji oleh Allah dengan kemaksiatan, namun ia bisa melewati ujian tersebut sehingga ia tidak terjerumus melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Nah, jika hal ini terjadi kepada kita, kita adalah orang mu'afa, maka kita banyak memuji kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah dengan pertolongan-Mu, aku bersyukur kepadamu, aku bisa melewati ujian kemaksiatan ini. Padahal aku nggak bisa apa-apa ya Allah. Seandainya nggak ada pertolongan-Mu, aku mungkin terjerumus berbuat maksiat. Jadi kita memuji Allah, bukan memuji diri sendiri. Saya hebat, nggak digoda, nggak bisa digoda sama janda 5, cantik-cantik, jangan begitu. Nabi Yusuf sebenarnya secara manusiawi hati nuraninya jujur. Siti Julaiho itu cantik. Nabi Yusuf itu suka kepada Siti Julaiho. Seandainya tidak ada pertolongan Allah, tidak ada pemeliharaan dari Allah, mungkin Nabi Yusuf terjerumus melakukan perbuatan zina dengan Siti Julaiho. Bagaimana tidak? Di kamar berdua. Siti Julaiho pakai pakaian tipis, kelihatan bagian dalamnya, cantik, permaisuri sang raja. Muncul sifat manusianya ada. Sampai Nabi Yusuf, seandainya aku gak dijaga oleh Allah, mungkin aku udah berbuat maksiat. Ya berdua di kamar, kesempatan luar biasa itu. Coba seandainya posisi kita begitu, kita buat enggak? Langsung apa nih? Langsung enak. Langsung. Waduh, kita mah nggak kuat. Iman kuat, si Imin nggak kuat. Si Abdul Goblak malah langsung berdiri dia. Masya Allah. Nah, jadi ketika kita posisi mu'afa, kita banyak memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Itu perbanyak kalimat itu. Perbanyak kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Keadaan senang, keadaan susah, tetap kita memuji kepada Allah. Karena itu semuanya ujian dari Allah. Ujian sebenarnya. Dan tetaplah kita waspada. Tetaplah kita waspada serta mawas diri. Jangan kagum atau ujub, bangga terhadap diri sendiri. Jangan pula merasa menjadi orang baik, apalagi merasa sebagai orang yang istimewa di sisi Allah. Jangan. Hilangkan perasaan-perasaan seperti itu, hilangkan. Itu bisikan setan. Hati-hati. Pinternya setan mengelabui orang-orang yang ahli ibadah. Jangan kita merasa istimewa di sisi Allah. Jangan pernah merasa aman, tidak akan terjatuh untuk melakukan perbuatan maksiat. Tetaplah kita selalu memohon perlindungan kepada Allah dari segala kemaksiatan, dan tetaplah istiqomah bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang alim, dengan orang-orang yang soleh. Karena pergaulan kita dengan siapa, di mana kita bergaul itu menentukan diri kita, berpengaruh terhadap kepribadian diri kita, berpengaruh terhadap perilaku kita. Maka pandai-pandailah kita menempatkan diri kita di mana seharusnya kita tempatkan diri kita. Banyaklah bergaul dengan orang-orang alim, banyaklah bergaul dengan orang-orang soleh. Walaupun kita tidak alim, walaupun kita tidak soleh, insya Allah dengan barokah sering bergaul dengan orang alim, kita akan kecipratan ilmunya. Dengan sering bergaul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita akan ke bawah soleh. Walaupun kita bukan orang soleh, minimal kalau kita sering bergaul dengan orang-orang alim, sering bergaul dengan orang-orang yang soleh, minimal walaupun kita bukan orang alim, walaupun kita bukan ulama, walaupun kita bukan kiai, walaupun kita bukan orang soleh, masih banyak dosa.
nanti insya Allah di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama mereka. Karena kata Nabi, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Nanti di padang mahsyar di hari kiamat manusia oleh Allah akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Salah satu bukti ciri cinta kepada orang alim, kita sering berkumpul dengan orang alim. Salah satu bukti cinta kepada orang-orang soleh, kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu ciri. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan saya cinta orang alim, tapi nggak pernah berkumpul dengan orang alim? Saya cinta orang alim, tapi berpapasan dengan orang alim, kita membuang muka. Bohong itu, dusta itu. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan saya cinta orang-orang soleh, tapi nggak pernah berkumpul dengan orang-orang soleh? Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa saya cinta orang-orang soleh, tapi ketika berpapasan dengan orang soleh kita membuang muka? Bohong itu. Itu bohong, itu hanya dusta belaka. Yuk kita buktikan bahwa kita cinta orang alim, cinta orang soleh. Yuk diantaranya sering-seringlah kita bergaul, berkumpul dengan orang alim dan orang soleh. Insya Allah di hari kiamat kita oleh Allah akan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nih, ini hanya sekedar mengingatkan saja. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik, karangan kitabnya yang terkenal kitab apa coba? Muwatta. Kalau Imam Syafi'i Al-Um. Kalau Imam Malik kitab Muwatta, itu terkenal kitabnya. Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta juz 2 halaman 986 bahwasanya Nabi Isa alaihi salam, Rasulullah utusan Allah yang belum wafat, menurut keterangan Nabi Isa masih hidup, ada di langit keempat. Bagi yang penasaran atau tidak percaya, ingin membuktikan kebenaran keterangan ini, silahkan naik ke langit keempat. Bisa nggak? Bisa nggak? Lantai 4 aja. Kali penasaran itu saya penasarannya pengen membuktikan apa benar Nabi Isa yang keempat. Silahkan naik ke keempat. Bisa enggak? Udah daripada repot-repot, percaya aja udah. Gak usah merepotkan diri lah. Nabi kan yang belum wafat ada 4. Nabi Isa itu menurut keterangan masih hidup dan keempat. Nanti sebelum hari kiamat turun untuk memerangi Dajjal. Nanti Dajjal matinya dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, Imam Mahdi enggak kewalahan menghadapi Dajjal, tapi nanti Dajjal mati sama Nabi Isa. Itu semuanya ada di dalam diterangkan. Kemudian yang kedua Nabi Idris. Nabi Idris masih hidup, ada di surga, belum keluar. Enak banget ya. Yang ketiga Nabi Khidir. Nabi Khidir itu di mana adanya? Di lautan apa di daratan? Laut. Hah? Laut. Yang benar nih. Jaga laut. Yang keempat Nabi Ilyas. Ya. Baik para jemaah. Nah, Nabi Isa binti Maryam. Nabi Isa itu putranya Siti Maryam. Siti Maryam itu putranya Imron. Imron itu adalah nama yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imron. Nah, Nabi Isa bersabda. Kalau para nabi itu sabda. Mau Nabi Muhammad ke, Nabi Isa ke, nabi-nabi ini tetap bersabda. Nabi Isa bersabda, Nabi Muhammad bersabda. Jangan dibeda-bedakan. Jangan Nabi Muhammad bersabda, Nabi Isa ngomong, jangan. Tetap bersabda. Sebab sama-sama para nabi, sama statusnya para nabi. Nah, Nabi Isa pernah bersabda, wala tanjuru fi junubin nas. Kata Nabi Isa, janganlah sekali-kali kalian memperhatikan dosa-dosa manusia. Jangan suka memperhatikan aib orang lain. Jangan suka memperhatikan mengorek-ngorek kekurangan orang lain. Jangan suka memperhatikan, mencibir, ngomong-ngomongin kejelekan orang lain.
Ibarat pepatah mengatakan jangan sampai apa tuh? Gajah di seberang lautan nampak jelas kelihatan, tapi belek di mata sendiri tak kelihatan. Bapak, umpama mata bapak ada beleknya, bapak bisa nggak melihat belek itu? Ya. Bisa di kaca. Oh di kaca, enggak, jangan pakai cermin, jangan pakai cermin, bisa nggak? Enggak. Ini kan pepatah luar biasa, pelajaran yang sangat bermutu ini. Kita jangan suka mengorek-ngorek kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, kejelekan orang lain. Sementara kekurangan diri kita, kesalahan diri kita banyak banget. Boleh jadi orang yang kamu jelekan di hadapan Allah jauh lebih baik daripada kamu. Kita nggak boleh sombong, nggak boleh merasa diri lebih baik dari orang lain, nggak boleh. Ini pelajaran akhlak ini. Kadang-kadang ada orang ahli ibadah tapi sombong, merasa diri hebat. Jangan. Ini dia udah tertipu sama iblis itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Isa, wala tanzuru fi junubinnas. Dan janganlah sekali-kali kalian memperhatikan dosa-dosa orang lain. Ka'annakum arbabun, seakan-akan kalian Tuhan. Selain Allah pasti berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik manusia yang pernah berbuat salah, yang pernah berbuat dosa, at-tawwabun, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Makanya manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi manusia yang terbaik adalah manusia yang ketika terjerumus melakukan perbuatan dosa, dia segera bertaubat kembali ke jalan Allah. Itu manusia terbaik. Nggak ada manusia yang nggak pernah berbuat dosa. Bahkan kalau ada manusia merasa tidak pernah berbuat dosa, itu sebenarnya udah dosa. Udah dosa, udah salah sebenarnya. Karena yang tidak pernah salah hanya Allah. Yang maha suci hanya Allah. Kita dalam hati ada perasaan kesal sama orang lain, itu udah dosa sebenarnya. Cuma kita nggak menyadari kalau itu dosa. Masya Allah, ini kita harus belajar memperbaiki hati kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya juga masih banyak kekurangan, tapi kita sama-sama belajar. Jadi jangan memperhatikan dosa-dosa manusia seakan-akan kita bertindak sebagai Tuhan yang tidak pernah berbuat salah. Hanya Allah yang tidak pernah berbuat salah. Allah itu al-haq, maha benar. Wanzuru fi junubikum. Sebaliknya, perhatikanlah oleh kalian fi junubikum, dosa-dosa kalian. Perhatikan kekurangan-kekurangan yang ada di kita, sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita. Jadi kita lebih baik introspeksi diri daripada ngoreksi orang lain. Jadi memperhatikan diri sendiri, kekurangan diri sendiri, kejelekan diri sendiri, itu nilainya jauh lebih baik daripada memperhatikan kekurangan orang lain. Jadi kata Nabi Isa, wanzuru fi junubikum ka'annakum abidun. Dan perhatikanlah dosa-dosamu seakan-akan kamu itu budak sahaya. Fa innaman nasu mubtalan wa mu'afan. Karena sesungguhnya manusia itu kalau tidak mubtala, ya mu'afa. Kalau tidak mu'afa, ya mubtala. Esensinya manusia itu cuma dua, mubtala dan mu'afa. Cuma kita kan nggak tahu kita posisinya di mubtala atau mu'afa. Kita nggak tahu. Sekarang kita posisi umpama di mu'afa, tapi nggak ada jaminan tahun depan, tahun yang akan datang kita masih posisi mu'afa. Nggak ada jaminan. Banyak kisah kibar seso pernah jadi mu'afa tapi ujung-ujungnya mubtala, gagal melewati ujian dari Allah, akhirnya meninggal dunia dan mereka. Itu ulama besar loh, ulama besar, selevel ulama besar aja masih tergoda oleh iblis. Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Makanya kita nggak usah inilah, karena manusia itu tidak lepas dari mubtala dan mu'afa. Kalau nggak mubtala, ya mu'afa. Kalau nggak mu'afa, ya mubtala. Nah sekarang bapak-bapak posisinya di mubtala, di mu'afa nih.
Dimuafkan, mudah-mudahan dimuafkan selamanya ya. Amin. Sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul. Tapi kan nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Kan manusia sifatnya robah. Ada orang yang tadinya baik-baik jadi nggak baik. Dan sebaliknya ada orang yang tadinya nggak baik jadi robah. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah. Makanya Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayu doa yang afdal?" Wahai Rasulullah,